Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan bulan pendidikan. Salam. Hari ini kita belajar dari dua teks yang berbeda, juga dari dua pribadi yang mendapatkan tugas untuk mengerjakan pemulihan bagi kehidupan umat manusia. Pribadi yang pertama, kita belajar dari kehidupan Yosafat. Dia adalah raja keempat di kerajaan Yehuda, menggantikan ayahnya Asa, yang ternyata dalam pemerintahannya mengantarkan kehidupan kerajaan Yehuda ada dalam penyembahan berhala. Tidak lagi memberi hormat dan menyatakan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui bacaan firman Allah ini, ternyata kita melihat bahwa Yosafat sebagai ayah dari Asa, dia diminta oleh Allah untuk bertanggung jawab atas seluruh kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahnya, dengan memulihkan kembali kehidupan umat Allah, dikembalikan kepada Tuhan, diberikan pengajaran-pengajaran yang berarti supaya mereka hidup sebagai umat perjanjian, umat Allah yang berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini, bapak yang bikin salah, anak bertanggung memperbaiki. Dan kalau kita belajar di dalam surat Efesus pasal yang keempat, kita belajar lagi satu pribadi yang lain, yakni Rasul Paulus. Dia adalah pribadi yang pernah menghancurkan pekerjaan Allah melalui kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Lalu di dalam surat Efesus ini kita bisa dapat belajar, karena dia pernah kisah, maka dia harus memperbaiki kembali. Karena itu sungguh menarik dua teks Alkitab yang kita belajar pada hari ini, di mana Majelis Sinode Gereja Timur mengingatkan kepada kita bahwa kita bagian ini di bawah tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak semua orang akan merasa peduli pada lingkungan dan pada berbagai situasi dan keadaan dalam masyarakatnya yang memprihatinkan. Bahkan tidak semua orang juga yang rela diminta untuk bekerja penuh waktu dan memperbaiki hal-hal yang sudah rusak dalam kehidupan sebuah masyarakat atau sebuah lingkungan. Yosafat adalah pribadi yang rela memberi dirinya dan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas keadaan yang memprihatinkan dan bekerja keras untuk memulihkan kehidupan umat Allah pada waktu itu. Dan karena itu kalau kita perhatikan bacaan kitab suci tadi, maka ada banyak strategi yang dibangun oleh Raja Yosafat demi dan untuk melakukan berbagai perbaikan bagi kehidupan bangsanya, rakyatnya. Dia menata itu dengan menempatkan para pasukan sebagai kota untuk mengawal dengan ketat
supaya tidak boleh ada rakyat yang melakukan berbagai penyimpangan yang menambah kerusakan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan umat yang beriman kepada Tuhan. Selanjutnya dia juga memerintahkan supaya para penguasa beserta dengan para Lewi yang adalah para penjaga iman dari kehidupan umat Israel itu berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, melakukan tugas pengajaran. Ya, mengembalikan rakyat itu memiliki pengetahuan yang benar, baik dalam pendidikan politik, juga kehidupan ekonomi, dan juga pendidikan iman, bagi dan untuk kesejahteraan rakyat di kerajaan Yehuda. Dan tentu itu adalah sebuah usaha yang sangat berat yang dikerjakan oleh Yosafat. Dan satu hal yang menarik dari kehidupan Raja Yosafat adalah dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan dia berusaha keras untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, mesbah-mesbah, tiang-tiang berhala yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang merusak kehidupan moral dan keutuhan iman kepada Tuhan. Yosafat bekerja keras untuk menghancurkan semua peninggalan ayahnya yang tidak berkenan, yang justru tidak membawa rakyat itu untuk hidup lebih baik dalam iman kepada Tuhan dan juga berkarakter yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sampai di sini melalui apa yang dikerjakan oleh Raja Yosafat, kita dapat melihat bahwa sebuah pendidikan baru bisa dapat menjadi sebuah pendidikan yang utuh kalau itu dilakukan secara bersama dan berbarengan dengan kebenaran firman Allah. Dalam bacaan tadi kalau kita perhatikan, maka para stakeholder juga kaum Lewi itu maju bersama sehubungan dengan tugas pengajaran, sehingga menolong rakyat menjadi celik dalam pendidikan, tetapi juga dengan peran kaum Lewi yang membawa Taurat dan mengajarkan rakyat umat itu dari desa ke desa, dari kota ke kota, mencelikkan kehidupan rohani mereka untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, sebagai para orang tua masa kini, kita mesti menyadari dengan sungguh bahwa proses pendidikan formal yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan kita, bagi kehidupan anak-anak kita, jangan pernah kita lupa untuk mendidik mereka juga hidup di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, para orang tua diberi peran yang begitu luar biasa untuk memperhatikan pendidikan rohani dari kehidupan anak-anak mereka. Mengapa peran ini harus dimainkan secara baik dari satu generasi ke generasi yang lain? Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-19, di sana firman Allah mengingatkan kepada Abraham bahwa dia mesti dipanggil keluar dari negerinya supaya dia dipersiapkan untuk menghadirkan satu generasi baru yang taat setia kepada Tuhan. Juga kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-17, di sana juga jelas kita diingatkan untuk mempersiapkan satu generasi yang layak bagi Tuhan. Kalau demikian, sebagai para orang tua yang sedang berjuang untuk menolong anak-anak kita mengalami dunia pendidikan formal yang baik, kita juga diingatkan
untuk kita mesti tetap setia memperhatikan kehidupan iman mereka dengan baik. Sebab jika seseorang hanya mampu dalam pendidikan formal, keterampilan dan celik dalam dunia teknologi dan keterampilan lainnya, tanpa dia memiliki keteguhan iman, maka kehidupannya akan menjadi pincang. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sana firman Allah menegaskan bahwa manakala kamu sudah memasuki hari-hari hidupmu yang mengalami berbagai kemajuan, berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Selalu saja ada peringatan untuk kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan peringatan-peringatan itu, supaya setiap orang yang berilmu dan berpengetahuan tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan fasik yang menciderai kehidupan mereka, atau juga ikut melakukan berbagai perbuatan yang jahat di dalam hidup ini. Kalau kita belajar di dalam kitab Malayakif pasal 4 ayatnya yang pertama, setiap orang yang bergerak dan dalam hidupnya terlibat dalam perbuatan-perbuatan fasik, maka itu akan membuat dia akan mengalami penderitaan di dalam hidupnya ketika hari Tuhan itu tiba bagi dirinya. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat tadi, Rasul Paulus justru di sini menasihati setiap umat percaya supaya mampu hidup memiliki tata krama hidup yang berkenan, tidak boleh melibatkan diri lagi dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, hal-hal yang menyimpang dari kehidupan dan kehendak Tuhan. Sebab itu akan mengantarkan manusia mengalami kebinasaan. Dia yang dahulu masih menjadi Saulus adalah orang yang gemar melakukan kejahatan. Sekarang dia diminta oleh Allah untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan-perbuatannya yang pernah menyakiti Tuhan dan sesama umat manusia, untuk bergerak lebih kuat mengerjakan pemulihan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Dengan demikian, pesan utama kita belajar dari kebenaran firman Allah pada hari ini. Pertama, sebagai generasi baru yang hidup hari ini, manakala kita melihat bahwa ada sesuatu yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, para pendahulu kita, yang kurang berkenan karena melawan kehendak Tuhan dan tidak lagi memenuhi tata krama hidup bersama sebagai manusia gambar Allah, maka kehidupan kita hari ini sebagai generasi baru, kita mesti berjuang untuk memulihkan keadaan. Atau juga kalau pada diri kita sendiri pernah melakukan segala sesuatu tindakan yang ternyata tidak berkenan kepada Tuhan dan juga mencederai kehidupan orang lain, mengantarkan orang lain pada kesesatan dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, maka hari ini kita mesti berkomitmen memulai gerakan untuk memulihkan keadaan yang kita rusakkan oleh karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Tugas ini harus kita kerjakan selagi kesempatan hidup ini Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Dan kita tidak bekerja sendiri. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pertama Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu berarti Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan dia akan bekerja bersama dengan kita untuk mengerjakan berbagai pemulihan dalam hidup ini, asalkan kita mau mengerjakan itu dengan total dan serius dalam hidup kita, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Raja Yosafat dan Rasul Paulus. Kita pun bisa mengerjakan bagian itu dengan baik dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.